Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu qauman ibtalahum." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin para pendengar di mana saja berada, marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Allah memberikan nikmat yang terbesar kepada kita semua yang tentunya patut kita syukuri. Lebih-lebih pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semua masih dalam suasana Idul Fitri. Namun di sisi lain kita juga masih dalam masa pandemi atau COVID-19 yang sedang mewabah di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia. Untuk itu kita bersyukur kita masih dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah, walaupun pada tahun ini ada suasana yang berbeda tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah, ada yang melaksanakan salat Idul Fitri di masjid, tetapi ada juga yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan seperti apapun. Karena pada hakikatnya hari raya Idul Fitri kita kembali kepada kesucian kita, kepada fitrah kita sebagai manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita prestasi yang tinggi atas prestasi yang kita capai selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada kita sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tentu bagi hambanya yang betul-betul meyakini sepenuhnya terhadap janji Allah tersebut. Hamba Allah yang senantiasa tekun, senantiasa sabar dan ikhlas dalam melaksanakan perintahnya, maka ia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi sementara orang yang tidak mampu mengendalikan dan menahan hawa nafsunya dalam ujian sebulan penuh dari Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari makan minum sejak siang hari sampai terbenam matahari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita dilarang makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Tetapi mereka tidak mampu untuk melawannya. Tentu ia akan mendapatkan tempat yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah menjelaskannya dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 37 dan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya ketimbang akhiratnya, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada saat ini, walaupun ada sebagian saudara kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Mereka tidak bisa mengunjungi sanak saudaranya yang jauh di sana. Namun Allah senantiasa memberikan ujian tersebut semata-mata untuk menguji iman kita semuanya. Tetapi kebahagiaan itu tidak boleh sirna dari kehidupan kita. Kita tetap merasakan kebahagiaan tersebut karena kita sudah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di dalam surganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah terutama dalam masa pandemi COVID-19 atau wabah virus corona yang sedang mewabah pada saat ini, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan kita semua dalam kesulitan menghadapi hidup dengan penuh rasa cemas, rasa ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sesungguhnya apabila kita hadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keridhaan terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan bahwa kita telah meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ujian dan cobaan hidup itu adalah isyarat. Sebuah isyarat cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, ia akan menguji mereka. Artinya, ketika kita diuji oleh Allah, berarti tandanya Allah cinta kepada kita. Maka dalam ujian itu, kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, ujian itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ujian itu akan dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan ujian itu akan mengangkat derajat kita. Dan ujian itu akan bisa membebaskan kita dari azab api nerakanya Allah SWT. Kenapa? Setiap manusia, setiap hamba Allah pasti akan dihadapkan dengan ujian. Apalagi terhadap para nabi, para rasul, tentu ujiannya akan lebih berat. Kemudian para sahabat dan tabi'in sampailah kepada kita saat ini diuji oleh Allah dengan tujuan Allah akan
memberikan cintanya, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam kita menghadapi ujian ini, kita hadapi dengan penuh kesabaran, kita terima dengan keikhlasan, dan kita tetap berusaha untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan boleh berubah. Iman, akidah tidak boleh berubah sedikit pun. Dan kita tidak boleh lemah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan semakin tekunnya kita beribadah, semakin banyaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan menjadikan hikmah untuk melepaskan kita dari ujian dan musibah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri ini, kita akan berusaha melaksanakan suatu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh memutuskan silaturahmi, walaupun kita tidak bisa mengunjungi sanak saudara kita di tempat yang jauh. Kita bisa berkomunikasi melalui alat media dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu kita menyambung silaturahmi. Paling tidak kita bersilaturahmi kepada tetangga, kerabat, dan saudara kita yang terdekat. Kenapa silaturahmi ini adalah penting dalam ajaran agama kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyan su'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadirin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 atau kita kenal dengan wabah virus corona yang belum selesai dan belum selesai. Maka semuanya itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mungkin salah satu dari perbuatan dosa yang kita lakukan, kemudian kita melakukan kezaliman dan lain sebagainya, maka Allah tegur kita, Allah berikan ujian kepada kita dengan wabah tersebut. Dalam kitab Sahih Tirmizi, dalam kitab Bahrul Mazi, Mukhtasar Sahih Tirmizi, dalam kitab tersebut di halaman 105, nomor masalah 220 diterangkan, setiap perbuatan zalim hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pada saat manusia melakukan kezaliman, Allah tidak membalasnya seketika itu juga, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini. Tetapi kadangkala Allah melambatkan dari azabnya atau dari musibah dan bala yang diturunkan. Masih menunggu bagi orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala manusia ketika diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, kekayaan yang berlimpah, diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat kepadanya, bahkan terus melakukan kezaliman, melanggar segala perintah Allah, tidak menutup kemungkinan lambat laun ia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian dan cobaan. Ya, mungkin salah satunya adalah wabah virus corona tersebut.
Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Turmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, an Abi Musa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Musa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, innallaha yumli wa rubbama qala yumhilu lizalimi hatta iza akhazahu lam yudlithu summa qara'a wa kadzalika ahzu rabbaka iza akhazal qura, yang artinya innallaha, bahwasanya Allah itu yumli, menangguhkan. Kadang-kadang juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yumhilu lizolimi hatta idza akhazahu lam yubdit. Beliau menambahkan dalam sabdanya bahwasanya Allah melambatkan bagi orang-orang yang zalim, melambatkan kepada orang-orang yang zalim daripada bala yang diturunkan untuknya dari Tuhannya. Dan terkadang Allah membinasakan dan tidak melepaskannya. Yang demikian itu, itulah sebuah siksa dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ingin menyiksa satu negeri atau satu kampung, artinya musibah yang sedang terjadi, yang sedang menimpa, tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah akan menguji, akan memberikan musibah, akan memberikan bencana. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman tentu ada hikmah dari ujian tersebut. Dapat menghapuskan dosa, kemudian meninggikan derajat, dan juga akan mendapatkan surganya Allah dan terbebas dari azab neraka. Tetapi apabila dalam kitab ini dijelaskan orang yang melupakan bertaubat kepada Allah ketika sedang diuji oleh Allah, diberi kesenangan secara terus-menerus, diberikan umur, waktu yang panjang dalam hidupnya, tetapi mereka melupakan Allah secara terus-menerus, maka suatu ketika Allah dengan sekejap akan menurunkan azab dan mereka tidak akan terlepas dari azab itu dan akan menghantarkannya menuju siksaan yang pedih di akhirat kelak. Oleh rekannya kita beruntung ketika sedang diuji oleh Allah, kita tetap dalam kesabaran. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bala yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berputus asa. Kita tidak boleh durhaka kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mencari hikmah dari semuanya. Mudah-mudahan dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita tersebut, kita bisa menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan menjadikan kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua lulus, kita mendapatkan kebahagiaan ketika hidup di dunia, dan kita mendapatkan kebahagiaan kekal abadi di akhirat kelak. Demikian yang dapat sampaikan sekelumit dari pembahasan dari kitab Bahromazi, ya, Sahih Mukhtasar Sahih Imam Turmizi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita, dan Allah akan menempatkan kita di tempat yang bahagia bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.